Iya aja kalian nanti bro. Aku udah bosan. Ya udah terus ngapain kita kemana gitu? Terserah. Itu Amel Jafni sama Marisa. Iya, yang samperin dulu. Udah lah. Amel, Jafni, sama Raisa, kalian ngapain di sini? Oh, ya udah, aku sama Ilham boleh gabung nggak? gabung ya nih. Oh, makasih. Aduh, capek juga ini. Iya. Emang kalian habis dari mana sih? Habis dari rumah lah. Ya, kami dari rumah ke sini gitu. Gabut juga. Bosan ya kan di rumah. Jadi ujian kalian tuh gimana? Ya Allah, jangan ditanya sih kalau itu ya. Kalian dulu, jangan ya. Ya, Tapi kalau sebagai cowok cowok sih biasa aja. biasa kan? ya kan ya, al kadarnya. Yang penting Udah selesai. selesai Kan? gitu. Nah, Aduh. kaliannya gimana? Gimana? Kami, Ya kan ya Pak. menurut kalian kalau kalian ngeliat muka kami kayak mana deh? Kayaknya muka apa ya, Dep? Muka ya pasti nilainya 90-an sih ya. Amin, amin. Tapi kadang kalau cewek ini kalau nilai tinggi-tinggi tuh insecure juga sih, Dep. Kan? Ya betul. Kan buat mempertahankan nilai ya. Kalau cowok mah ya gitu ya alhamdulillah Ya, ya. yang penting habis KKM aja itu. Kami ini sih sibuknya kemarin kita kan ada SBD tuh kan, membuat ngedrama gitu, terus kami nari, terus latihan. Itu tiap Senin, Selasa latihan terus. Ya capek, udah siap ujian, terus latihan kan, pergi keluar. Tapi sih nanti aja sih ya Ya, kan. sebenarnya dibawa santai aja sih. Nah, maka dari itu ini ada satu ya bisa dibuat untuk Iya. istirahat. Tapi ya karena bosan di rumah ya kami ya kesini Ya, ya kan. di sini juga akhirnya. Pengen makan juga sekarang ya kan, Dep. Kalian ada niatan mau pulang kampung nggak nanti? Ya. Kamu nggak ada? Pengen sih. Aku kepikiran juga pengen sih pulang kampung. Aku sih enggak ya. Kayaknya tiketnya harganya 1 jutaan ya kadang. Nah, itu yang bikin mikir lagi. Iya, mending buat yang lain sih. Beli baju gitu kan. Daripada pulang kampung. Ya, tapi kan kalau pulang kampung kan banyak tuh tempat wisata tuh yang bagus-bagus tuh. Apalagi kita di Batam beberapa tahun ya bosan kali ya kan. Iya sih, sebenarnya udah bosan juga di Batam. Emang kampung kalian di mana dulu? Kalau kami sih di Sumatera. Ya, Aku sih di kami- Padang sih. Ya, kalau aku sendiri di Medan kampungnya. Ada apa aja emang di sana? Kalian? Kalau wisata Indonesia sih menurut aku kurang ya. Karena ya wisata Indonesia itu terlalu kekunoan ya, nggak mengikuti zaman sekarang. Sedangkan kalau di luar negeri itu kan udah modern gitu. Entah udah ada bangunan-bangunan yang mewah, canggih. Kalau di Indonesia itu sebenarnya agak kurang minat gitu. Ya tapi di luar negeri juga ada loh yang kuno-kuno juga. Banyak, Iya, banyak. Cuman kan di Indonesia itu yang kuno-kuno itu ya hampir sebagian besar. Sedangkan yang modern itu ya bisa dihitung pakai jari. Kalau menurut kalian Indonesia tuh gimana sih? Pandangan kalian deh. Indonesia tuh gimana? Tapi kalau misalkan Batasin dulu. dari menurut pandangan Deva, Indonesia sendiri itu kan emang sejarahnya dari dulu kan emang ada gitu. Kalau negara lain tuh kan kurang gitu kan. Iya. Emang di Indonesia tuh sejarahnya tuh lebih kekunoan. Ya. Kerajaan semua. Yes. Itu balik lagi sih ke apa namanya? Ke Pribadi ya, kesukaan pendapat masing-masing, entah budaya masing-masing. Kalau dari aku sendiri memang suka yang kayak wisata-wisata kekinian gitu yang modern. Kalau di Indonesia itu kan hampir rata-rata kuno gitu. Jadi ya memang ada kalanya memang suka kuno gitu. Cuman menurut aku kurang sih wisata di Indonesia. Tapi ada loh budaya Indonesia yang ada di luar negeri. Apa itu? Contohnya tuh di Indonesia tuh kayak kita sama orang ketemu tuh kita masih saling sapa gitu. Sedangkan di luar negeri tuh individualisme gitu jadinya. Itu yang Contohnya aja kayak Jepang. Dia tuh nyapa tetangga sendiri aja nggak mau. Iya, bahkan kayaknya bahkan kalau misalkan kita nyapa orang, misalkan di jalan tuh kan kalau Indonesia kan kita nyapa orang biasa aja kan. Tapi kalau di luar negeri itu jatuhnya kayak nggak sopan. Sebenarnya budaya yang seperti itu ya ada bagus atau enggaknya ya. Kayak bagusnya itu ya jadi pada orang-orang di sana itu tidak mencampuri urusan orang lain ya. Contohnya kita bisa ambil di sini. Kalau di Indonesia itu kan banyak tuh orang yang kayak ngurusin kehidupan orang lain, gibah, semacamnya. Kalau di luar negeri itu kan
individualismenya tinggi, jadi mereka itu nggak akan ngurusi hal-hal yang orang-orang lakukan. Entah nanti ada orang yang mau bunuh diri, ya mereka nggak terlalu peduli karena ya itu urusan mereka sendiri. Itulah kayak nggak enak nggak sih kalau kayak gitu. Kalau kita kan manusia, makhluk sosial, kita harus saling menolong lah, kayak peka gitu. Kayak enak lah tinggal di Indonesia gitu, tangga kita kayak saling peka dan saling membantukan. Ya itu kelebihan dari warga Indonesia sendiri sih, budaya kita. Cuman kan dari Indonesia ini sendiri kan kayak sering banget gak sih untuk ikut campur hal-hal yang gak penting. Misalnya memang masalah ada anak tetangga yang mungkin pacaran, pasti nanti ada tetangga lainnya itu kayak ngurusin itu anak kenapa sih pacaran. Ya memang walaupun pacaran itu bukan suatu perilaku yang baik, cuman ya itu kan tindakan mereka, kenapa kita harus mengatur seperti itu. Yang itulah budaya kita, saling mengingatkan. Iya. Tapi bagus sih kalau misalnya Indonesia itu begitu. Tapi sayang sih negara kita nih kayak terlalu ketinggalan zaman. Banyak tuh kenapa emang? Gimana ya, kayak Indonesia tuh kurang gitu. Contohnya budaya kita tuh banyak diambil sama orang luar gitu. Ambil deh kayak budaya dari batik. Masa batik itu yang awalnya dibuat dari Indonesia bisa ke Malaysia? Nah, gimana tuh lah? Yang seharusnya jadi hak kita malah jadi hak negara lain. Ya juga sih ya. Mungkin itulah kekurangan dari kesadaran dari keluarga negara kita ya sebagai warga Indonesia yang mungkin belum terlalu melestarikan dari batik tersebut, sehingga batik ini belum terlalu melekat pada Indonesia, sehingga dari warga-warga asing pun dapat mengklaim bahwa batiknya itu milik mereka sendiri, ya kan? Nah, itu sebenarnya salah kita sendiri. Ya dari mungkin pemerintah juga belum terlalu menekankan bahwa batik ini milik Indonesia, sudah ada dari zaman sekian. Ya balik lagi sih ke pemerintahnya sendiri. Kalau pemerintahnya tegas terhadap rakyat-rakyatnya, pasti ya kita dapat melestarikannya dengan bagus, dengan damai gitu. Tidak ada cekcok-cekcok di antara warga-warga lain. Kalau menurut kalian pemerintahan Indonesia itu gimana? Kalau menurut aku deh, berat sebelah deh pemerintah Indonesia. Kenapa gitu? Ya banyak kayak pemerintah Indonesia ya lebih mentingin yang di atas daripada yang di bawah. Ya kadang-kadang mungkin yang untuk bantuan di bawah tuh ya sebenarnya untuk cari muka mungkin gitu kebanyakan pemerintah Indonesia. Kebanyakan begitu sih. Tapi menurutku ya memang benar apa yang dikatakan Ilham. Cuman kan yang di atas itu mungkin lebih penting daripada yang di bawah. Jadi prioritas pemerintah itu berbeda dengan pandangan yang masyarakat. Mungkin masyarakat menganggap kalau yang bantu doang yang di bawah dulu ini penting, tapi pemerintah itu menganggap bahwa dampak dari yang kita membantu atas atau membantu bawah lebih penting dari atas. Jika misalnya kita nggak membantu atas, pasti yang lain-lainnya akan menjadi sulit. Mungkin ya pemerintah mikirnya seperti itu, tapi ya kita nggak tahu kan. Mungkin pandangan masyarakat kita yang berbeda sekali dengan pemerintah yang sekarang. Kalau menurut kalian gimana? Tapi logikanya kan pemerintah itu kan butuh suara dari rakyat kecil juga. Ya juga sih ya. Gimana? Kalau kalian gimana? Yang di Benaria itu? Kan pemerintah juga butuh suara tuh dari rakyat kecil. Kalau misalnya nggak ada rakyat kecil gimana? Pemerintah itu bergerak. Kalau menurut aku sih ya, kan sekarang tuh banyak nggak sih orang-orang yang melakukan suap menyuap kan? Ada nanti calon A, dia ingin mencalonkan dirinya sebagai salah satu dari pengelola pemerintahan. Ya pasti dia nanti akan keliling-keliling tuh tempat desa-desa kecil, tempat yang kecil-kecil lah. Nah nanti bisa tuh disisihkan. Ini sering kali terjadi ya, mungkin tidak terlihat langsung tapi sering kali terjadi. Ini ada sedikit pemberian, tolong pilih saya ya sebagai pemerintah. Sering juga seperti itu. Lah, makanya kita sebagai generasi muda juga bisa menggantikan pemerintah yang kurang baik, mau yang dari korupsi, mau yang lagi tidur pas lagi apa, ya kan banyak itu kan, banyak ya. Kita juga harus mencari ilmu yang lebih tinggi juga, agar
kedepannya kita sebagai generasi bangsa dapat menggantikan mereka, dan kelak di masa depan pemerintahan kita akan lebih baik. Amin. Setuju nggak kalian? Setuju. Setuju. Jadi tuh Indonesia tuh selain pandangan tentang pemerintah, budaya, ada lagi nggak selain itu? Kalau kalian deh, menurut Iya. Amel, Jafni atau Reza, ada nggak gitu? Selain itu pandangan lain gitu tentang Indonesia. Ya. Indonesia tuh rata-rata kalau nggak tentang menghakimi sendiri, itu yang paling banyak pasti suap menyuap. Nah, Menurut kalian kenapa di Indonesia ini banyak orang yang suap menyuap? Kurang sadar diri aja sih. Kalau menurutku pemerintah itu bisa dibilang mereka tuh lebih gila jabatan. Iya, makanya demi apapun gitu. karena juga suap menyuap itu kan hampir kayak simbiosis mutualisme gak sih? Kayak aku beri kamu uang tapi kamu pilih aku, Ya jadi juga sih. aku teruntungkan karena dia memilih, dan dia memilih aku, dia memilih aku dan mendapatkan uang, dia untung juga. Jadi ya makanya masih banyak terlaksana. Tapi kalau misalkan nih pemerintah untuk rakyat kecil untuk, tapi kita yang untung tapi mereka sendiri yang nggak menguntungkan untuk negara sendiri, gimana? Nah itu dia masalahnya. Makanya suap menyuap ini harus dikurangi, karena ya memang kita misalkan ditawarkan, misalnya kamu pilih aku dong ini, kita harus berani say no untuk suap menyuap itu, karena ya untuk buat kita itu cuma sebentar, itu juga bisa dicari ya kan. Iya, Sedangkan masa pemerintahan itu hampir lama ya, bisa bertahun-tahun. Dampak yang kita timbulkan itu bisa dampak lama, dan juga dampaknya bukan untuk kita sendiri, bisa ke teman-teman yang lain dan masyarakat yang di daerah yang lain. Tapi Indonesia itu juga keren. Karena Kayak banyak bahasa yang dimiliki Indonesia. Ya kayak apa bahasa-bahasa dari budaya, kayak ya bahasa budaya kita ya, kayak dari ada bahasa Sumatera gitu, bahasa dari Kalimantan, kan nggak banyak tuh yang ada dimiliki sama Iya. apa negara-negara lain ya kan. ya, aku juga sempat lihat kok di beberapa sosial media kayak para dari warga-warga asing itu ngelihat, aduh kok bahasa Indonesia ini beragam banget ya. Oh ternyata mereka tuh baru tahu kalau ada dari budaya kita tuh ada misalnya dari bahasa Jawa, dari bahasa Padang, mereka itu terkaget gitu, Indonesia itu ternyata beragam juga. Itu bagus sih menurutku, karena ya dari zaman dahulu juga Indonesia ini bukan satu kesatuan ya, Kayak terpisah-pisah gitu ya. bisa gitu. Namun karena kesadaran dari guru kita, jadinya Indonesia ini menjadi satu kesatuan yang baik lah. Tapi menurutku ya Indonesia kayak masih kurang bersatu sih. Kayak contoh dekatnya ya, kayak kita kan sering berantem juga kan di kelas, kayak ada yang berbeda pendapat gitu. Jadi ya menurutku Indonesia masih kurang dalam satu. Ya, kalau berbeda pendapat sih itu hal yang wajar ya, karena di Indonesia juga kepala orangnya itu bukan cuma satu, melainkan yang ribu-ribuan ya kan. Nah maka dari itu ada yang namanya sila keempat, yaitu permusyawaratan. Kita harus bermusyawarah dulu. Iya. Tapi jarang loh Pancasila tuh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya paling cuma kayak ya jadi ya hanya bacaan doang deh. Kayak cuman ya udah dibaca gitu. Nggak ada pedomannya lah bagi Indonesia. Itu kalau begitu bukan dari Indonesianya sih, dari warganya sendiri yang salah. Kenapa tidak menerapkan Pancasila itu sendiri? Justru kalau misalnya apa Indonesia sama warganya tuh kayak menerapkan Pancasila tuh bisa makmur gitu Indonesia ya kan, bisa kembali maju gitu. Nah, tapi ya banyak orang sadar sih dari warga negara kita sendiri. Gitu ya. Jadi ya semoga ya kedepannya kita sebagai warga dapat mengamalkan Pancasila ya kan. Kalau dapat bisa mengamalkan Pancasila, maka ideologi negara bisa berdiri dengan makmur dan juga dengan tegas. Kayaknya aku udah mau pulang, Ham. Aku udah Tapi- bisa pulang nih. Tapi masih seru banget. Masih seru loh kita tentang bahasannya. Indonesia nih. Aduh, mungkin waktu udah nggak ngizinin kita lagi ya untuk berdiskusi. Semoga di lain waktunya kita dapat berdiskusi lagi.
dong Mam, cabut. Ntar deh. Udah. Makanya kita belum datang loh dari tadi, Den. Hah? Emang kalau bahas Indonesia nggak akan ada habis ya. Iya sih. Iya. Masih Indonesia Terlalu banyak udah habis. konspirasi ya. problem di dalam negara kita sendiri. Iya. Ya, kalau aku berharap sih ke depan tuh Indonesia ya dengan tangan kita sendiri kan, generasi kita sendiri, generasi muda, Indonesia tuh lebih maju gitu. Ya semoga tuh yang kayak apa yang ada di alam Indonesia tuh kayak berubah lah. Indonesia kayak mencari pengalaman-pengalaman yang lebih baik gitu. Ya. Semoga sih generasi kita ya bisa berpikir lebih baik sih ke depannya. Gitu sih. Amin. Amin. Yaudah kita cabut. Ya cabut. Cabut lah. Aduh, kami kayaknya cabut duluan deh ya. Iya. Cabut duluan ya. Ya. Hati-hati ya. Oke.